Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis komparatif dua sampel independen menggunakan dua tes. Yang pertama yaitu median test dan juga Mann-Whitney U-test. Nah, apa sih yang membedakan dari dua tes ini atau dua uji ini? Yang pertama itu adalah median test. Median test ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel yang independen bila datanya berbentuk ordinal. Nah, pengujian ini didasarkan atas median dari sampel yang diambil secara random atau acak. Dengan demikian H0-nya itu akan berbunyi tidak ada atau tidak terdapat perbedaan dua kelompok populasi berdasarkan mediannya. Nah, untuk Mann-Whitney U-test ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data yang ordinal atau numerik atau juga kontinu. Nah, uji ini merupakan uji non-parametrik. Nah, uji Mann-Whitney U-test ini dilakukan apabila menemui sebuah kasus, yaitu jika kita diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan juga sebaran data yang sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Nah, tanpa berlama-lama, gimana sih cara menggunakan uji median test ini? Nah, ada contoh dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penghasilan para nelayan itu berbeda dengan para petani berdasarkan medianya. Berdasarkan wawancara terhadap 10 petani dan 9 nelayan, diperoleh data seperti di tabel, yaitu petani dengan 10 orang dan nelayan 9 orang. Nah, dari informasi tersebut kita dapat menarik sebuah judul penelitian, yaitu perbedaan penghasilan kelompok petani dan juga nelayan, yang mana variabel yang akan kita teliti itu adalah penghasilan dari dua profesi tersebut. Kemudian rumusan masalahnya, adakah perbedaan yang signifikan antara penghasilan kelompok petani dan juga nelayan. Dan sampelnya itu adalah dua kelompok sampel, yaitu petani 10 orang dan juga nelayan 9 orang, dengan hipotesisnya, hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan juga nelayan, dan juga hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan juga nelayan. Nah, kriteria dari pengujian hipotesis ini adalah H0 diterima jika kuadrat hitung itu kecil dari tabel atau nilai tabelnya. Kemudian H0 itu ditolak jika C kuadrat hitung itu besar dari sama dengan nilai tabelnya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyajikan data, kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Dengan begitu kita dapatkan median dari data tersebut adalah 70. Selanjutnya kita akan membuat tabel kontingensi 2x2, yang mana ini adalah untuk di atas median, yaitu untuk petani itu adalah 6, kemudian nelayan 2, dan untuk di bawah median itu adalah 4 dan juga 7. Maksudnya 7 sampel yang berada di atas nilai median, di bawah nilai median untuk nelayan, dan juga yang di bawah median itu sampelnya ada 4 orang untuk profesi petani dengan jumlah 19. Nah, dari data tadi kan sudah diketahui tuh yang di bagian di atas median dan juga di bawah median, yang mana seperti tabel ini, yang mana A itu untuk nelayan yang di atas median dan seterusnya. Nah, kemudian kita simbolkan dengan A ditambah C sama dengan N1 dan seterusnya, atau jumlah dari kelompok 1 ini kan tadi kan petani, maka dari itu ini adalah jumlah untuk petani yang di atas dan di bawah gabungan, dan juga kelompok satunya lagi ini adalah untuk yang
nelayan. Setelah itu kita cari menghitung menggunakan rumus si kuadrat, yaitu x kuadrat sama dengan n dalam kurung ad kurang bc dikurang n per 2 dikuadratkan per dalam kurung a tambah b dalam kurung c tambah d dalam kurung a tambah c dalam kurung b ditambah d dengan derajat kebebasan atau df juga bisa disebutkannya ada sama dengan 1. Nah, menggunakan rumus tersebut kemudian kita substitusikan untuk nilai a, b, c, d dan juga n-nya ke dalam rumus. Selanjutnya kita dapatkan untuk harga C kuadratnya itu adalah 0,00034. Nah, harga C kuadrat tabel dengan derajat kebebasan sama dengan 1 dan alfa 5% atau 0,05 itu adalah 3,841. Nah, sehingga nilai hitung dengan nilai tabelnya itu lebih kecil nilai hitungnya, sehingga kesimpulannya itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan berdasarkan mediannya. Selanjutnya contoh untuk Mann-Whitney test. Jadi dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kualitas manajemen bank favorit dan juga bank yang dianggap tidak favorit oleh masyarakat. Nah, penelitian ini menggunakan 12 sampel bank yang dianggap tidak favorit dan juga 15 bank yang dianggap favorit. Nah, selanjutnya dua kelompok tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Nah, skor penelitian tertinggi 40 dan terendah adalah 0. Yaitu seperti pada tabel untuk bank yang dianggap tidak favorit ada 12 dan juga bank yang dianggap favorit adalah 15 dengan nilai kualitas sebagai berikut. Nah, berdasarkan hal yang sudah saya sampaikan dengan judul penelitian dirumuskan adalah perbandingan kualitas manajemen bank yang favorit dan juga yang tidak favorit. Variabel penelitiannya adalah kualitas manajemen dan variabel dependennya adalah favorit bank. Nah, rumusan masalahnya apa? Yaitu adakah perbedaan variabel yang signifikan antara bank yang favorit dan yang tidak favorit. Nah, sampelnya terdiri dari dua kelompok bank, yaitu kelompok A bank yang tidak favorit dan juga kelompok B bank yang favorit. Nah, untuk hipotesisnya H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank favorit dan juga yang tidak favorit. Dengan alternatifnya adalah terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan tidak favorit. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya ketika H0 itu diterima bila harga U yang terkecil itu lebih besar dari harga tabel. Nah, tabel yang sudah kita dapatkan tadi kita urutkan datanya. Setelah itu kita berikan peringkat. Peringkat ini kita dapatkan dari misalnya untuk kelompok A yang bagian nilai kualitas 16, ini kita bisa melihat bahwa 16 itu ada 3 buah dengan nilai 16. Kemudian kita urutkan pada urutan keberapa? Ternyata pada urutan ke-9, 10, 11. Setelah itu kita jumlahkan 9 tambah 10 tambah 11, kemudian kita dibagikan 3 sehingga kita dapatkan untuk nilai peringkatnya itu sama semua untuk masing-masing nilai. Sehingga kita dapatkan untuk R1 dan R2-nya itu adalah 78 dan juga 279. Setelah itu kita akan menghitung menggunakan rumus U, yang mana kita mencari U1-nya terlebih dahulu dengan rumus N1 dikalikan N2
ditambah dengan N1 dalam kurung N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1, yang mana N1 N2 ini adalah jumlah sampel pada kelompok A dan juga kelompok B, yang mana N1 adalah untuk jumlah sampel untuk kelompok A dan juga N2 ini adalah untuk jumlah sampel untuk kelompok B. Setelah itu kita substitusikan sehingga kita dapatkan nilai U satunya adalah 180, dan juga untuk menghitung nilai U2 nya sama saja, namun pada bagian N2 dikali dengan N2 ditambah 1 itu kita gantikan dengan N2, karena pada U1 tadi kita menggunakan N1, sehingga kita dapatkan untuk nilai U2 nya adalah 21. Karena harga U yang terkecil itu adalah U2 nya yaitu 21, dengan alfa itu 2,5%, karena kita menguji dua buah pihak, maka harga alfanya menjadi 5%. Dengan N1 itu adalah 12 dan juga N2 15, maka diperoleh U hitung itu lebih kecil daripada U tabel, yang mana U tabelnya itu adalah 49 dan U hitungnya adalah 21. Jadi kesimpulannya itu adalah H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan yang tadi adalah terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan juga bank yang tidak favorit. Bank yang favorit kualitas manajemennya sudah lebih baik.